Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para sahabat Qalbu Quran dan pecinta Al-Quran yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dan semoga kita semua termasuk calon-calon penghuni surga tanpa hisab, insya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Dan perlu kita ketahui dan perhatikan bahwa doa satu-satunya amal ibadah yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari jalur sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu al-qada illa ad-du'a, la yaruddu al-qadar illa ad-du'a. Yang artinya tidak ada yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali doa. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan mengenai faidah dan khasiat di dalam surat Al-Furqan ayat 74, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, anugerahkanlah kami, istri-istri kami, dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang, sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi yang bertakwa. Di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74 ini ada 3 faidah dan 4 khasiat. Faidah yang pertama di dalam Surat Al-Furqan ayat 74 ini adalah sebagian doa yang dipanjatkan oleh orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berhak mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelar mereka adalah Ibadur Rahman. Apa itu Ibadur Rahman? Yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penyayang. Tentunya sebaik-baik orang yang berhak mendapatkan gelar Ibadur Rahman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang beriman dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mendapatkan kemuliaan, kesaksian, dan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dalam perjalanan hidupnya yang baik dan akhlaknya yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu faidah yang pertama. Faidah yang kedua, mereka adalah sekelompok orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, dan termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan istri-istri dan keturunan-keturunan yang beramal soleh, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah yang ketiga, mereka yaitu sekelompok orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, dan termasuk di dalamnya
Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberikan istri-istri dan anak-anak yang senantiasa melakukan ketaatan, sehingga hati-hati mereka bahagia dengan hal tersebut di dunia dan di akhirat. Nah, itulah 3 faidah di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Dan adapun khasiatnya, khasiat di sini adalah keutamaan dari ayat 74 surat Al-Furqan, keistimewaannya, keberkahannya, dan rahasianya. Nah, ada 4 khasiat. Khasiat yang pertama adalah bagi yang belum menikah, maka perbanyaklah membaca doa ini dan amalkan doa ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jodoh yang terbaik. Khasiat yang kedua, bagi yang sudah menikah tapi belum dikaruniai seorang anak, maka amalkan doa ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karunia seorang anak. Khasiat yang ketiga, bagi yang sudah menikah dan mempunyai anak, tetapi ingin anaknya ini menjadi qurrata a'yun, ya, maka amalkan doa ini. Seorang anak yang qurrata a'yun, yaitu yang pertama, seorang anak yang saleh dan salehah. Yang kedua, seorang anak yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, seorang anak ketika melakukan amal soleh, melakukan amal ibadah, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khasiat yang keempat, bagi yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, ingin kehidupan rumah tangganya itu sakinah, mawaddah, warahmah, maka amalkan doa ini. Bagaimana cara mengamalkan doa ini? Yaitu tentunya dengan merutinkan, mendawamkan setiap harinya, khususnya di waktu-waktu mustajab doa, waktu-waktu terkabulnya doa, seperti ketika sujud dalam sholat, misalnya lagi ketika duduk atau akhir dalam sholat sebelum salam, ketika turunnya hujan, dan waktu-waktu mustajabnya doa. Insya Allah doa ini semakin banyak dibaca, semakin baik, semakin bagus, dan insya Allah mujarab. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga kita semuanya mempunyai pasangan hidup dan keturunan yang qurrata a'yun. Amin, 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 ya rabbal alamin. Marilah sahabat, kita bersama-sama men-sharekan dakwah Islam dengan mendukung channel Qalbu Quran, dan ikuti terus video-video selanjutnya di channel Qalbu Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.